warahmatullahi wabarakatuh. Salam mawar sahabat ngopi. Ya, balik lagi bareng gua Ludi Alfitri di channel Mawar Ngopi. Oke. Kali ini gua mau ngobrol-ngobrol lagi nih dengan salah satu tim Mawar Ngopi. Kali ini gua bareng sama Ipong SGRT. Oke, Pong, apa kabar, Pong? Alhamdulillah baik. Oke. Kalau di video sebelumnya, gua tadi ngobrol-ngobrol sama Heri CAA gitu kan, dimana Heri CAA itu orang yang megang di bagian entertainment ya gitu kan. Nah kali ini gue ngobrol sama Ipong, dimana Ipong itu di channel Mawar Ngopi ini dia itu bertanggung jawab atau megang di bagian edukasi ya Pong ya gitu kan. Nah sebelum jauh ngebahas ke masalah edukasi nih Pong gitu kan, di video yang sebelumnya gue sama Heri itu udah ngebahas masalah nama dulu nih Pong. Jadi kita sebelum jauh ke sana kita bahas nama dulu ya gitu kan. Jadi Heri CA itu kan kemarin sudah gue kasih tahu ya, Heri CA itu bahwa Heri CA itu adalah calon artis ajab. Nah, sama di komen-komen Instagram, Facebook dan segala macam di intinya di medsos Mawar Ngopi, ke medsos pribadi gue juga pada nanya gitu kan. Emang sebenarnya Ipong SGRT itu apa sih, Pong? Jadi SGRT-nya itu apa? Apakah sarjana gertak gitu atau sarjana apa atau SGRT itu apa, Pong? Gitu kan. Oh iya, sebentar, Pong, sorry. Ya, for information lagi bahwa SGRT itu masih gue juga yang ngasih ya, gitu kan. Jadi SGRT itu apa, Bang? Oke, jadi SGRT di sini memang nama panggilan yang disematkan oleh saudara Rudi Alfati ini. Cuman SGRT ini kepanjangan dari Siga Rantang. Mungkin kalau orang Sunda Siga Rantang itu apal. Siga Rantang itu apa? Jadi Siga itu kaya. Seperti ya, gitu jadi kan. Yang buat tempat rantang ya. Rantang gitu. Jadi kayak Oke, for information lagi, sorry nih ya. Sebenarnya gue nggak ada maksud apa-apa, bukan maksud Ipong kayak rantang gitu, maksudnya kayak jinjingan dasi. Cuman ada sejarahnya sebetulnya. Jadi Siga Rantang itu kalau kita berangkat ke daerah-daerah Indonesia bagian barat banget ya, gitu kan, kayak Sumatera segala macam itu kan kayak suku ya. Ada si Guguk, si apa lah segala macam, kan banyak ya, Raja Guguk, sorry, dan macam Raja Guguk sih. Maafin saya, itu salah saya. Ada banyak lah gitu kan suku-suku itu segala macam. Nah, Siga Rantang itu kayak nama suku ya? Betul. Nah, padahal bukan. Siga Rantang itu yang seperti tadi Ipong bilang, Siga Rantang itu adalah siga seperti rantang Kayak tempat nasi. Buat dibawa ke kebun gitu. Itu hanya hiburan saja gitu maksudnya. Jadi kenapa seperti itu? Jadi Ipong itu kalau beliau itu kalau pergi ke kebun kemana segala macam dia tuh suka bawa rantang. Ya kalau mau makan segala macam bawa rantang. Jadi tercetuslah ngomong Pong Siga Rantang. Oh ya itu namanya lah Ipong Siga Rantang. Oke, itu sekilas tentang pembahasan masalah nama gitu kan. Tapi apalah arti sebuah nama kalau tidak ada bermakna, tapi itu maknanya dalam dan luar biasa. Nah, balik lagi ke pembahasan kita saat ini nih, Pong. Ipong kan di video sebelumnya sudah bilang bahwa Ipong itu adalah seorang petani ya, Pong ya? Iya. Seorang petani milenial yang dimana di video sebelumnya Ipong juga sudah curhat masalah tentang pertanian, masalah pertanian terutama masalah petani muda yang ada di Indonesia yang katanya berapa persen ya kemarin itu tuh sekian persen bahwa petani di Indonesia itu pemudanya sedikit dan segala macam dan bla bla segala macam. Nah di video kali ini gue juga gini Pong, gue juga suka bertani ya walaupun tidak bisa dibilang gue itu sebagai petani, tapi setidaknya gue tuh punya juga tanaman-tanaman di depan rumah ya kayak tanaman-tanaman cabai kecil dan segala macam gitu lah. Jadi gue pengen nanya sih yang pertama bagaimana sih caranya ngerawat tanaman gitu kan, bagaimana cara memupuknya dan segala macam. Nah justru di konsen ini gue mau ngebahas masalah cara memupuk gitu loh. Nanti gue bakal ada beberapa pertanyaan yang udah gue kumpulin juga, maksudnya yang udah gue tanyain di medsos ada nggak sih yang mau tanya soal pupuk dan segala macam. Tapi sebelum kesana gitu kan sahabat ngopi semua dimanapun berada gitu kan, di hari yang cerah ini sudah pada ngopi belum? Ya soalnya dari tadi kita ngomong panjang lebar tapi belum ngopi. For information di sini ada 2 kopi, di mana kopi ini produk dari sahabat kita juga, produk dari sahabat ngopi, yaitu produk dari Kopi Inder. Ya, Kopi Inder itu adalah
Jadi gini Pak Ipong, jadi teman kita juga nih ya, Ya. ada selain Pak Ipong, jadi Pak Ipong kan concern juga di kopi ya, gitu Iya, kan. Nah, kopi. jadi di teman kita juga ada teman yang sudah mulai berjualan kopi, tapi ya semoga saja nanti bisa produk Pak Ipong bisa dijual ke mereka. Amin, Karena amin, amin. produk mereka sudah dikasih ke kita, gitu Ya. untuk kita cobain. Jadi kita cobain dulu Pak Ipong. Ini Ya. kopi hitam ya, kopi hitam Ini dari kopi Kopi apa Inder. ini? Ini kopi mochaccino, Oh, produk dari mochaccino. mereka. Oke. Oke, sahabat kopi semua kita ngopi coba dulu. dulu ya. Tos dulu Pak Ipong. Oke. Pahit. Oke. Ya. Gimana? Nikmat, nikmat. Menurut Pak Ipong nih yang mengerti kopi lah atau konsen di kopi gitu kan. Gimana kopinya? Sebenarnya saya nggak begitu mengerti, tapi Ah. cuma sedikit ngerti lah, tahu lah ya. Ah. Untuk rasa kopinya memang masih nonjol Ya. daripada air susunya, tapi cuma memang susunya cuma pelengkap saja lah. Pelengkap saja. Jadi Ya. intinya kopinya masih dominan Masih ya. dominan Masih lah. dominan. Masih enak Oke. lah. Jadi jangan lupa kunjungi juga kedai Kopi Kopi Inder yang ada di kantor Desa Sipayung di Kecamatan Cipanas Kabupaten Lebak. Di sana banyak promo menarik juga dan katanya di minggu-minggu ini bakal ada banyak menu baru katanya gitu. Oke, balik lagi Pong ke permasalahan yang bakal kita bahas. Sebentar gue buka dulu. Ini gue bakal bacain beberapa pertanyaan yang ada di medsos kita yang menanyakan soal pupuk. Oke. Jadi gini Pong, Ipong kan konsen di pertanian ya. Iya. Kita jadi tidak akan membahas dulu pertanian jenis apa yang Ipong segala macam. Nah, gue pengen nanyain dulu sama masalah pupuk nih. Nah, jadi menurut Ipong sendiri nih yang Ipong tahu gitu kan, yang sudah Ipong pelajari gitu segala macam, sejauh mana sih pupuk itu dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman? Oke. Ini. Heeh. Jadi kalau sepertinya pupuk seberapa jauh bisa mempengaruhi tanaman? Maksudnya gini. Pupuk itu kan terdirinya dari ada yang makro, ada yang mikro ya. Makro mikro itu kayak gimana maksudnya? Maksudnya makro itu ada kebutuhan unsur hara yang diperlukan oleh tanaman dalam jumlah banyak. Sedangkan mikro dalam jumlah sedikit. Ya. Terus? Itu ada 16 unsur nih. Ah, Makro mikro dan 16 unsur. 6 unsur. Banyak amat ya? Iya. 6 itu makronya, sedangkan yang 10-nya itu adalah mikro. Mikro. Iya, Mikro. iya. Jadi yang kebanyakan yang orang pakai itu ada 6-nya makronya aja. Kebanyakan makronya. Karena mikronya kita bisa berolahnya dari kompos. Kompos tuh kayak gimana maksudnya? Kompos itu pupuk yang berasal dari hasil pembusukan organik lah. Organik. Nah, Oke. nah, Alami lah ya, alami lah ya. alami. Ya. Ya, sedangkan kalau yang 6 ini bisa ditambahkan dari pupuk sintetis ya. Sintetis yaitu Maksudnya pupuk-pupuk yang biasa kita ya, beli di yang pasar gitu. dari pabrikan lah. Gitu Oke. pabrikan itu ada NPK, Mg, Ca sama sulfur. Itu maksudnya NPK tuh N, Nitrogen, P, bentar lu, N, P, dan K, atau NPK? ya itu singkatan biasanya sih. Oh, N1, N, P, K. Jadi terpisah ya? Terpisah, Oh, bukan iya. bukan NPK tuh nepek gitu bukan? Bukan. Tapi N1, P1, K1. K, Mg, Mg, Ca sama S. Oke. N itu apa? N itu nitrogen. Apa itu? Nitrogen itu pengaruhnya untuk biasanya untuk pertumbuhan daun, jadi sehingga ada kalau emang kita kekurangan warna hijau segala macam, pertumbuhannya kurang, bisa ada nitrogennya. Oh, berarti kalau mau pengen ngebenerin daunnya supaya bagus segala macam itu Iya, nitrogennya biasanya diperbaiki ya? kalau hijau biasanya kan kalau saya bisa padi nih. Ah. Padi biasanya ada warnanya kurang ngejreng gitu kan. Warnanya kurang hijau biasanya. Banyak kan orang ngasih nama nitrogen. Oke. Tapi nggak boleh terlalu banyak juga. Kalau per dosis ya bisa mati. Jelek juga ya? Juga, Oke. gitu. Ya kayak gini aja, kayak kalau kita makan gitu kan, kalau kurang ya kurus, kalau Iya. kebanyakan ya obesitas gitu kan. Ya. Kalau Lanjut. terus ada yang fosfat. Ya, Fosfat itu fosfat, kalium itu itu pengaruhnya untuk buah dan segala macam, untuk daun juga sebenarnya masih berpengaruh. Sebenarnya mah NPK itu adalah utama pokoknya mah. NPK, Mg-nya, Mg, sulfur sama Ca. Ca itu untuk anti pH tanahnya sendiri. Nah, gini Pak, itu kan pupuk tadi NPK, Mg dan segala macam gitu kan. Itu kan bahasa petani milenial ya, bahasa tahu gitu kan ya. Nah, kalau untuk bahasa petani yang ada di sekitaran, maksudnya maaf ya, bahasa petani kampung itu biasanya nyebutnya apa? Kalau N itu urea. Ya. Kalau biasa- Soalnya gue juga nggak tahu, Bang. Ya, Oh, nggak itu apa-apa. ternyata urea ya. Oke, gini. Kalau di sini ya, saya akan ngasih tahu ya di sini aja. Biasanya di sini N itu disebutnya urea. Ya. Terus Di daerah kita ya, di daerah kita. daerah panas gitu. Fosfat atau SP36 kebanyakan orang nyebutnya di sini adalah bungkil. Kebetulan saya juga di sini baru tahu beberapa bulan ini. Bahwa di sini sebutnya bungkil gitu. Yang saya tahu bungkil itu adalah ampas tahu, Ampas tahu. segala macam. Tapi di sini sebutnya bungkil, makanya bilang
fosfat itu apa gitu kan. Nah, ternyata Dan bungkil di sini. bungkil. Oke, siap. Gitu. Oke. Ya terus ya mungkin nanti di daerah masing-masing beda-beda Beda-beda penyebutannya, bahasa, cuman iya. kalau memang bahasa sebenarnya urea atau yang tadi sebutnya Bung- nitrogen. nitrogen. Ya, terus kalau yang P itu Fosfat. fosfat itu disebutnya di sini bungkil. Mungkin di Bungkil, di tempat ya. teman-teman sahabat kopi yang lainnya mungkin Ada beda ya yang bahasanya. SP36, Ya. ada fosfat juga ada. Oke. Kemudian, Bang? Ada KCl. Hmm. KCl mirip dengan urea, dengan urea, cuman ada berwarna seperti warna pink. Warna pink? Warna pink. Iya. Iya, Warna iya. pink, jadi merah muda, merah Iya, apa, merah jambu gitu. Warna kesukaan Heri CA itu ya. Oh iya. Oke, iya. Lanjut, Iya, lanjut. ternyata lagi. Terus yang kalau MG sama CA itu ada di dolomit. Dolomit itu kayak kapur yang bentuk batuan kemudian dihancurkan, Heeh. dibakar, jadi serbuk gitu. Biasanya pada dolomit. Ya mungkin gini, Pongnya. Biar lebih gampangnya mungkin nanti kita praktek ke lapangan kita tunjukin Oke, satu-satu bisa siap, ya siap, nanti bisa, ya bisa, gitu kan. bisa, Cuman bisa. untuk sekarang kita sebutin pembahasannya dulu gitu kan. Masalah pupuk tadi. Ya. Itu cukup atau ada penjelasan lain tentang pertumbuhannya? Sebenarnya mah kalau untuk dibahas secara terperinci itu masih panjang juga. Kenapa pupuk itu akan berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman? Gini aja lah. Saya akan menjelaskan bagaimana kalau sepertinya manusia butuh kebutuhan makronya seperti protein, karbohidrat, lemak kekurangan, Betul. maka akan kekurangan gizi. Ya. Sama halnya Terus seperti ya, gitu, segala macam gizi buruk sama dan segala halnya macam. seperti Tanaman tumbuhan. ya. Ketika kita kekurangan unsur hara tersebut, maka yang pembentukan sel-sel tumbuhan juga seperti pemajangan tunas, Ya. pembentukan profil daun, Ya. pemajangan akar, pembentukan buah itu akan terganggu juga. Oke, Pong. Jelas ya teman kopi semuanya itu ininya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih, Pong ya. Ada yang nanyain juga nih. Katanya faktor yang mendasari pengaplikasikan pupukan. Oke. Jadi maksudnya kayak gini. Kalau kayak kita sudah tahu nih, kita harus dikasih NPK, Ya. dikasih NPK dan segala macam. Nah, maksudnya gini. Apakah ada beberapa tanaman yang ternyata tidak cocok dikasih pupuk ini atau tidak? Gitu kan, terus berapa banyak yang harus diberikannya, kapan harus diberikannya? Mungkin itu juga jadi penasaran teman-teman sahabat kopi semua. Jadi sebenarnya kalau untuk pemupukan biasanya kita mengacu pada 5 aturan. Itu ada tepat jenis, terus tepat dosisnya, Tuh. waktunya harus sesuai, tempat penelitiannya juga sesuai. Terus satu lagi itu untuk caranya itu harus sesuai. Jadi kalau seperti tempat dosis, kita harus tahu dosisnya. Jangan Maksudnya kayak gimana nih? Apa kayak minum obat sehari 3 kali apa gimana gitu? ya itu emang harus Gitu ya? Kita begini, kalau kita sepertinya tanaman beberapa untuk umur beberapa HST atau hari setelah tanam, Ya. kita kasih 1 sendok makan, otomatis overdosis. Kebanyakan Nitrogen, bukannya tumbuh subur malah busuk mati ya malah gitu malah kan. kering biasanya pada pucuknya, seperti kalau cabai seperti segala macam gitu. Jadi memang harus ada dosisnya, tepat dosis. Untuk umurnya, tepat waktu, maksudnya umur si tanamannya. Ketika tanamannya umur sekian, dosisnya sekian. Jadi tepat waktu, tepat dosis, tempatnya itu sesuai. Jadi kalau bagaimana cara penanamannya, ini seperti kita pangkal batang ya, pangkal batang. Ini daunnya ke sini, kita tidak boleh memupuk di bagian sini. Kenapa? Karena di sini akar untuk mengambil nutrisinya bukan di sebelah sini, tapi ada di bagian ujung akarnya. Nah, kita tahu ujung akar itu di mana, gimana tuh caranya? Lihat ujung daunnya. Lihat ujung daun. Ujung daun. Biasanya ujung daun akan setara dengan ujung akar. Jadi semakin jauh daun, semakin panjang juga di bawah. Iya, semakin bawah. Tapi menarik nih teman-teman. tidak termasuk pada kelapa ya. Karena kelapa itu daunnya cuma segitu aja, sedangkan akarnya kemana-mana. Oke. Akar sama papaya beda lagi. Gitu. Terus? Kalau apa lagi ya tadi ya? Tadi waktu sudah, tepat waktunya. Dosis udah, tempatnya udah. Tadi apa lagi yang sebutnya? Apa lagi? Dosis, tempat, Ya. cara. Oh, caranya. Cara gimana? Saya lupa gitu. Cara gimana? Oke, begini. Caranya itu ada beberapa cara ya. Kalau cara ada sepertinya kita penyemprotan ada menggunakan semprot, penyemprotan menggunakan fogging. Jadi itu disemprot gitu Iya, pupuknya. fogging itu ada pupuk daun namanya. Itu dilakukan pada di
pada bawah daun. Ah. Itu dilakukan pada pukul-pukul jam-jam tertentu doang. Seperti jam 9, jam 8 Itu biasanya sampai ke tanaman apa, Pong? semua tanaman. Semua Jadi tanaman gitu? kalau kita menggunakan fogging atau disemprot, itu kita menggunakan stomatanya ya. Tar dulu. Nih, saya tahu gue nih ya, mungkin teman-teman sahabat ngopi juga tahunya kalau fogging itu disemprotnya pakai asap. Apakah Iya. pupuk juga begitu asap? Bukan dia, jadi pengkabutan lah. Oh, pengkabutan. Jadi kabut. Jadi dikabut pengkabutan atau menggunakan sprayer lah sekarang. Ada sprayer yang sekarang yang udah mulai canggih. Sprayer berarti yang nyemprotnya itu air apa asap? Air, Air. sprayer Oh, kurang gitu. air tapi cuman lebih apa ya, lebih halus daripada sprayer biasa yang Ya, tapi- kalau kayak si makan burung kan gede Ya, banget lebih gitu. gede, ya. Jadi Ya, memang lebih halus. Jadi Heeh. sehingga partikel-partikelnya lebih kecil. Heeh. Nanti kita semprotkan di bawah daun. Kita Oke. sasarannya adalah stomata atau mulut daunnya itu. Supaya apa? Supaya kan masuk ke dalam stomata, mulut Hmm. daunnya. Jadi gitu. tepat sasaran lah ya, Ya. gitu. Berarti Tepat jadi- caranya. Terus ada lagi Heeh. kita menggunakan di bawah ya tadi di bawah tanah langsung. Ya. Tapi harus dengan cara ditugal, bisa ditugal atau bisa Tugal tuh digantung. gimana? Ditugal itu kayak apa ya? Kayak ada bambu, kita masuk Dibolongin gitu. dibolongin. Ah, Tanahnya ah, kita ah. masukin di situ bisa. Beberapa titik. Oke. Gitu. Menarik. Bisa seperti itu. Menarik ya gitu kan. Jadi ilmu baru gitu kan, bahwa di mana banyak kesalahan-kesalahan karena kekurang tahuan pastinya gitu kan, di Ya. mana tadi ada tepat tempat gitu kan. Jadi bahwa kita tuh ternyata harus ngasih pupuk di ujung gitu segala macam. Karena jangankan orang lain, gue sendiri Pong ya, kalau ngasih pupuk nyiram segala macam pasti di bawah batangnya gitu loh. Di bawah tanahnya sebenarnya sih nggak masalah. Heeh. Cuman memang agak lama nanti. Iya, ya. jadi ini kurang pas lah Kurang ya, pas, kurang iya. pas lah Kurang ya. tepat. Oke. Ya, lanjut ke pertanyaan berikutnya Pong ya. Tadi mungkin itu sahabat kopi semuanya mungkin itu cukup jelas. Tapi untuk waktunya sendiri tadi juga sudah dijelaskan ya, bahwa ada Iya. waktu tertentu ya kan gitu kan. Ya, sebenarnya Kalau- bisa per 3 bulan sekali atau per Mm-mm, 4 bulan sekali, atau nanti masa-masa vegetatif setelah selesai berbunga. Heeh. Setelah berbunga bisa kita kasih pupuk, nanti setelah berbuah selesai kita kasih pupuk juga. Gitu. Oke. Jadi untuk pemulihan si tanaman itu habis capek dia berbuah segala macam, dipulihkan kembali dengan cara pemupukan. Oke Pong. Oke Pong, nih udah ada masuk lagi pertanyaan nih Pong. Jadi pertanyaan di Facebook Almawar Ngopi. Pertanyaannya kayak gini nih. Gimana sih sebenarnya tanaman itu cara ngambil unsur hara gitu ya, dalam tanahnya gimana sih caranya? Oke, jadi sebenarnya Terus sebenarnya gue juga nggak ngerti nih pertanyaannya. Gue terus terang gue nggak begitu paham, makanya gue ngobrol dengan Pak Ipong ini masalah tanaman itu agak menarik gitu loh. mungkin si tanaman itu Iya, bagaimana cara mengambil unsur hara dalam tanah ya. Nah, jadi intinya makan nih, udah dikasih makan nih. Nah, Cara dia mau ngambil makanannya gimana? Oke. Gitu. sebenarnya masih akar itu ada mekanisme namanya, dia di bagian ujungnya itu ada bulu-bulu akar. Nah, Oke. bulu-bulu akar. Nah, bulu-bulu akar ini nanti dia akan mengambil ion. Yang diambil ion. Ionnya. Diambil itu ion. Iya. Jadi kan kalau seperti kita naruh ngasih pupuk urea, itu nanti diambil NH, biasanya ada NH4, NH2 segala macam, nitrat, nitrit Ya, ya. begitu. Nanti yang diambil itu ionnya, berupa ion, nanti dipecah lagi. Itu ion, ada kation, ada anion ya. Ya. Kalau dalam kimia saya Bukan ion minuman. ya itu juga sebenarnya sama. Oh, seperti ke situ. Sama Sebenarnya juga. caranya Arahnya ke situ juga. sama di Ya, situ ya, juga. ya, ya. Terus, Cuma nanti ada kation sama anion, yang diambilnya itu adalah berupa kation sama anionnya. Heeh. Gitu. Jadi Terus? setelah diambil, nah itu Hah? yang diambil. Nah, Gitu. terus kemudian nih, lanjut nih Pong. Ini gini Pong. Nih ada lagi pertanyaan berikutnya, gitu kan? Di mana ini? Gue juga agak bingung nih sebenarnya pertanyaannya, nggak ngerti ya maksudnya gimana. Jadi gini nanyanya, gimana sih caranya si tanaman itu nyerap unsur hara atau makanannya dari dalam tanah? Jadi kita udah ngasih nih ceritanya mungkin iya, ya ngasih iya. pupuk. Jadi gimana sih tanaman itu bisa makan tanamannya itu? Oke. Makan Jadi- tanaman, makan pupuknya Ya gitu. maksudnya. Iya. Oke, siap. Gua ngerti. Oke, jadi si tanaman ini Ah, nggak makan langsung sama teman-teman, langsung makan bulat-bulat itu pupuk ya. ya, oke Ya, nggak oke. kayak kita langsung makan nasi Kita tinggal langsung. gitu Nah, kayak gitu ya, Enggak. ya. sebenarnya mah yang diambil sama si tanaman Heeh. itu bukan bentuk pupuknya, Ya. tapi bentuk ion-ionnya. Heeh. Jadi si dalam pupuk itu kan nanti dia akan dipecah-pecah lagi menjadi kation dan anion gitu. Ya. Kation ya, kation anionnya yang positif negatif kemudian diambil, diserap oleh tanaman oleh menggunakan bulu-bulu si akarnya ini, bulu-bulu akar. Jadi di akar itu di ujung ada bulu-bulunya gitu ya. Ya, jadi ujung si akarnya ini ada bulu-bulu. Nah, itu bulu-bulunya itu yang berfungsi untuk mengambil
diambil unsur hara yang sudah berupa kation anion. Jadi kalau kata orang yang nggak bisa langsung menyerap langsung tanaman bulat-bulat pupuknya langsung dimakan seperti kita makan nasi gitu macam enggak. Tapi kita juga kan makan nasi yang kan diambil nutrisinya kan Harinya yang diambil ya. Iya, Ya, sama. oke. Sama kation sama anionnya yang diambil oleh Jadi tanaman. unsur-unsur haranya itu maksudnya kation dan anion. Kation ya? anionnya. Jadi yang diambil sepertinya nitrogen, nanti diambil N2, N3, N4. Nanti yang diambilnya NH4 segala macam yang diambilnya itunya. Berarti ya kalau ampasnya mah dibuang juga. Ya kalau ada ampasnya. Kalau ada ampasnya. Iya, Nah, maksudnya kalau nyontoin ke manusia iya, dimakan, ampasnya iya. dibuang. Nggak, gue kira bakal tanaman juga bakalan ngebuang ampas kayak gitu. Iya. Ada emang? Nggak ada. Oh, nggak ada. Malahan tanaman nanti akan membentuk kan dari unsur-unsur tersebut nanti untuk buah. Nah itu nanti yang kita manfaatkan. Gitu. Oh, jadi dia mah bukannya membuang tapi malah menghasilkan sesuatu yang bisa dihasilkan bermanfaat lagi. buat kita. Oke. Jadi itu ya teman-teman sahabat ngopi. Jadi tadi itu caranya si tanaman mengkonsumsi ya. Iya. Bener ya mengkonsumsi Iya, ya? menyerap lah. Menyerap. Lebih tepatnya, Menyerap unsur hara atau makanan yang kita berikan atau dari pupuk dan segala macam. Ya, pertanyaan berikutnya nih, Pong. Jadi video ini mungkin nanti bakal agak panjang ya, gitu kan salah. Ini cara pemupukan itu supaya lebih jelas. Jadi ada beberapa pertanyaan yang nanti sudah ditanyakan dan akan ditanyakan lagi, dan nanti mungkin di video berikutnya juga kita bakal terjun langsung ya mana pupuk dan segala macamnya biar lebih jelas lah. Tapi kita saat ini ngebahas teorinya dulu. Jadi gini, Pong. Pertanyaannya berikutnya ini. Nah, ini yang menarik nih, Pong. Ya, Pertanyaannya gini nih. Tadi kan Nipong sudah menyebutkan ada makro, ada mikro ya. Gitu kan ada yang sintesis, ada juga yang alami ya gitu kan. Ini ada yang nanya ini kelebihan dan kekurangannya gitu atau kelemahannya antara pupuk sintesis dan pupuk alami. Ya, gimana nih? Apakah baik pakai pupuk sintesis, apakah baik pakai alami atau dua-duanya baik? Atau bagaimana? Jadi sebenarnya ini nanti tadinya saya mau bahas secara terpisah karena memang ini gitu. Jadi nggak apa-apa kita bahas aja di sini. Sedikit dulu lah, nanti kita bikin video terpisah yang lebih panjang. Sedikit aja dulu tadi ada pertanyaannya. Pupuk sintesis sama pupuk alami. Sebenarnya mah pupuk alami itu dibuat dari bahan-bahan alam. Seperti mulai dari tumbuhan atau hewan atau dari batuan yang memang sudah tersedia di alam. Contohnya gini, dari kita bisa membuat dari pupuk bangkai. Oh, yang kemarin lele 2 juta itu. Iya. Saya punya lele 2 juta. Jadi gini ceritanya nih teman-teman, Pak Ipong itu pernah ternak lele, tapi ceritanya kurang berhasil ya. Iya, kurang sehingga berhasil. Daripada mubazir, akhirnya dibikin pupuk gitu. Jadi nanti kita lihat ya pupuknya kayak gimana. Jadi bisa dari bangkai hewan atau mungkin dari kotoran hewan yang banyak dikit. Jadi bangkai hewannya itu semua hewan bisa? Bisa. Semua hewan juga bisa. Terus bisa juga dari dedaunan yang mulai sudah jatuh atau mulai kita cacah seperti ada pamangkasan, kita bisa buat jadi kompos. Gitu. Oh, jadi hasil dari tumbuhan itu sendiri, si daun itu bisa dijadikan pupuk bisa lagi? dijadikan pupuk lagi. Itu bisa kita olah lagi kembali untuk dijadikan pupuk. Nanti kita menggunakan bantuan para makhluk kecil lah, kenik atau bakteri-bakteri lah. Oh, bakteri. Oke. Itu juga bisa. Terus yang alami satu lagi itu adalah itu dari batuan. Batu? Dari batuan bisa jadi pupuk. Batu apa yang bisa jadi pupuk? Setahu saya tuh batu jadi batu akik, Pong. Kalau Bapak ya jadi, kalau Kang Rudi ini jadi batu akik ya. Kalau dia jadi pupuk loh. Gini. Gimana? Pertanian kita mengenal namanya dolomit. Oke. Atau kaptan lah, kapur pertanian atau dolomit. Cuma kapur pertanian itu hanya kapur doang, CaCO3. Sedangkan kalau untuk dolomit itu ada Mg-nya, ada MgO-nya, magnesiumnya. Jadi sedangkan magnesium itu diperlukan untuk tanaman. Betul. Jadi ngambilnya bagaimana? Si kapur itu masih batuan bongkahan besar ini, kita bakar. Oh, jadi si batu kapur itu dibakar dengan suhu yang tinggi, kemudian disemprot air. Ketika panas, semprot air. Maka dia akan jadi disemprotnya waktu panas-panasnya ya? Waktu masih panas-panas, langsung semprot air. Jadi langsung berubah jadi serbuk kapur pertanian atau dolomit. Jadi batu besar dibakar, disemprot air. Jadi ya berubah. Jadi dia seperti kayak pecah begitu, kayak gelas. Gelas kena panas terus-terusan. Kena suhu yang dingin, drastis, menurunnya langsung hancur. Oke, menarik. Jadi itu sama yang alami ya. Saya nggak bilang organik karena memang organik lain lagi ya. Betul. Terus ada sintesis. Sintesis itu adalah berasal dari
pupuk yang buatan pabrik menurut saya. Buatan pabrik. Berarti maksudnya begini. Jadi kayak urea saja. Seperti kita di lingkungan kita, atmosfer kita kebanyakan apa? Urea. Nitrogen kan? Oh iya Iya. nitrogen. Jadi atmosfer kita itu Iya. nitrogen. Nitrogen banyak. Iya betul. Nitrogen kan kalau Betul. secara dari biologinya atau Ya, betul. dari ilmu IPA-nya. Ya mungkin teman-teman bisa komen nanti di bawah gitu kan yang tahu gitu kan. Jadi di bawah kita itu. ngambil Hah? yang saya tahu itu bahwa nitrogen di alam itu kita diserot menggunakan pabrik alatnya ya, lah alatnya gitu. lah, alatnya. Kemudian disublim. Sublim. Disublim dari bentuk yang gas dirubah menjadi padat. Padat. Jadilah urea tersebut. Gitu. Itu urea. Sedangkan untuk KCl yang lainnya dengan cara yang lain diambil dari jenis kimia sintesis yang lain kemudian diolah lah secara. Jadi Tapi ini yang maksudnya paling- kurang lebih sama, cuman hampir untuk urea sama. itu seperti itu Untuk ya. urea itu seperti itu yang saya tahu ya. Nah, Gitu. ini ada yang pertanyaannya seperti itu tadi, Pak. Kelebihannya apa? Oke. Itu cara teorinya. Sedangkan kalau kelebihannya menurut saya antara alami dan sintesis apa sih kelebihannya? Bahwa dua-duanya menurut saya Baik tidak untuk baik. mama? Dua-duanya baik. Dua-duanya baik. Tidak ada yang tidak baik. Pilih salah satu atau dua-duanya boleh? Dua-duanya, nggak boleh salah satunya. Oh, harus justru harus dua-duanya. Jadi Seperti nggak boleh, bukan nggak boleh. Jadi sintesis aja kurang, kurang. alami aja kurang. Jadi gini, Berarti harus dua-duanya. Kalau sintesis terus-terusan kita pakai pada suatu lahan, Heeh. si tanah akan menjadi keras. Oke, Karena itu memang pengaruh ke tanahnya ya. Ke tanahnya pengaruhan. Jadi fisika kimianya si tanah itu akan menjadi jelek. Oke. Gitu. Si cacing-cacing nggak bakalan bisa tumbuh situ. Kalau sintesis terus. Kalau sintesis terus. Ah. Sedangkan Kalau alami terus. terus, itu unsur hara yang diperlukan oleh tanaman kurang. Oke, jadi gini, kalau kita menggunakan alami, memang unsurnya lengkap, makro mikronya lengkap, cuman jumlahnya sedikit, Ya. tidak memenuhi. Jadi kita membutuhkan sepertinya sekian gram pada pupuk alami itu hanya 2% Tapi ada nggak nitrogen. sih, sorry Pong, tapi ada nggak sih gitu kan tempat yang memang di situ ternyata unsur haranya sudah cukup tanpa harus pakai sintesis? Sepertinya mah Ada tapi mungkin jarang kali Iya. ya. Heeh. ada jarang seperti kita mungkin kalau pengen tempat-tempat yang seperti itu ada di bawah biasanya pada gunung-gunung berapi. Oh, Gunung berarti di berapi. Indonesia bisa begitu dong karena gunung berapinya banyak. Bisa, tapi Bisa jadi. kebetulan karena daerah kita Kabupaten Lebak itu nggak ada gunung berapinya. Agak jauh ya, agak jauh gunung agak jauh berapinya. mulai ke arah Lampung Ah. gitu. Jadi sedikit lah, apalagi daerah kita ini lahannya masam. Oke, Jadi oke, agak oke. agak Jadi halus intinya lebih baik kita pakai dua-duanya. dua-duanya. untuk Jadi mengimbangi. untuk penyeimbang lah. Jadi tadi kekurangannya kalau terlalu banyak juga sintesis jelek ke Jadi tanah, karena kalau pakai yang alami kekurangan unsur zat haranya haranya kurang. kurang, Iya. belum tercukupi. Tidak tercukupi. Oke, menarik sahabat Ngopi semuanya. Itu tadi pertanyaan tentang kelebihan dan kekurangan dari pupuk sintesis dan alami. Nah, ya, sebentar. Ini ada pertanyaan yang agak membingungkan. Gue nggak mau nanya yang bingung-bingung. Gue nanyanya yang akan gampang-gampang aja nih. Gue pilih-pilih dulu sebentar, Pong ya. Ya. Gitu kan. Iya, sebentar. Oh iya nih. Ada pertanyaan lagi nih deh yang menurut gue menarik nih ya, gitu kan. Jenis-jenis pupuk yang diaplikasikan di lahan pada saat menanam, gitu kan. Pada masing-masing tersebut, maksudnya gini. Apa ya? Kok gue jadi nggak ngerti ya? Sebentar. Oke deh, kita akhir aja dulu sesi pertanyaan jawabannya Oke. karena pertanyaannya agak membingungkan juga. Jadi kita langsung kesimpulan aja nih, Pong. Kesimpulannya gimana nih menurut Pong? Jadi kesimpulannya itu pemupukan itu seperti apa sih di Indonesia dan gambarannya yang sudah ada di kita itu di daerah kita Ya. atau mungkin di Indonesia itu seperti apa? Oke. Jadi Apakah sudah sesuai dengan tadi yang sudah Ipong sebutkan, tepat sasaran, tepat cara, tempat segala macam? Apa agak gimana? Oke, jadi begini. Kalau untuk masalah pemupukan di Indonesia memang seharusnya masih belum sesuai dengan yang seharusnya. Masih banyak yang belum tahu Masih mungkin belum ya. tahu ya seperti itu, seperti dosis. Seperti bahwa di Indonesia itu antara satu daerah dengan daerah lain itu tidak sesuai dosisnya, Ya. tidak sama lah. Tidak sama ya karena Kenapa? kandungan Karena tanahnya juga beda ya. Jangankan per provinsi gitu ya, per Ah. provinsi, per pulau, apalagi Indonesia per pulau-pulau, Heeh. per kecamatan, per desa aja Bisa beda. Bisa Betul. beda. Nah, kita taunya gimana itu? Nah, itu ada namanya kita harusnya pengujian.
pengujian, tapi masalahnya pengujian yang ada itu adalah cukup mahal alatnya. Oh, sulit ya untuk Sulit, ininya. apalagi kita harus ke laboratorium ke ini, tapi memang Balai Penelitian Tanah memang udah ada inovasi tertentu untuk yang bisa untuk memudahkan yang gitu. memudahkan, tapi memang itu harus menggunakan apa ya, harus jadi si para petani, kelompok tani itu harusnya urunan lah. Oh, Urunan, patungan. Ya, patungan untuk membeli satu alat itu. Satu alat itu jadi Kalau boleh tahu di kisaran berapa memang alatnya? 1,2 sampai 1,4 juta lah. Oke, Gitu. oke, Jadi oke, kalau oke. patungan kan jadi lebih Ya ringan. kalau kelompok tani 10 orang bisa berapa ewan Iya, gitu ya gitu. Jadi bisa dipakai bergantian Oke, untuk oke, oke. mengecek, jadi sehingga si petani bisa mengerti, tahu dosis yang Ya. harus digunakan, ureanya berapa, KCl-nya berapa, Sehingga namanya. nanamnya juga bisa maksimal. Ya, hasilnya maksimal, pengeluaran jadi minimal. Oke, itu karena kan itu udah harusnya. tepat dosisnya. Tepat. Oke, Jangankan oke. kita sepertinya ureanya sudah banyak, kita kasih urea yang lebih banyak, Ya, mubazir. mubazir. Nah, Dan ke tanaman juga bisa jelek. Bisa jelek karena kelebihan dosis. Oke. Ya, oke. Jadi itu juga. Terus bahwa pengetahuannya itu tentang pemupukan itu masih kurang di Indonesia memang. Walaupun sebenarnya banyak penyuluh-penyuluh, tapi memang Iya. kadang-kadang penyuluhnya itu masih kurang tepat sasaran terhadap petani-petaninya atau Oke, petani-petani oke. yang tidak mau datang ke penyuluh. Penyuluh, Antara betul. duanya itu gitu ya. Ya saya kira itu bukan cuma di pertanian, Bong ya. Jadi banyak Oh, iya. informasi tentang juga seperti itu. Cuman ya itu Nggak tugas. sampai tepat sasaran Ya. kan? Heeh. Cuman itu tugas kita harus saling mengingatkan, apalagi Ya, kita insya sebagai milenial Ya. gitu kan, kita harus saling mengingatkan segala macam. Hmm. Ya, mungkin itu dulu Pong ya, Ya. gitu kan. Ya. Itu dulu sahabat ngopi semuanya, itu dulu pembahasan kita tentang pupuk, cukup panjang lebar, dan video ini juga mungkin nanti akan terlalu panjang kalau kita teruskan. Soalnya tadi ada beberapa pertanyaan juga yang banyak, cuman karena pertanyaannya ada beberapa yang gue juga kurang begitu ngerti, itu kan daripada nanti gue kelihatan banget begonya. Jadi cukup segitu dulu mungkin pertanyaan Pak Ipong. Terima kasih. Tadi gue juga udah jelaskan bahwa Ipong SGRT itu Ipong Sigarantang, karena beliau itu kalau ke kebun bawa rantang isinya makanan tapi yang jelas. Ya, sekali lagi Pong, terima kasih banyak sudah Sama-sama. datang. Jangan lupa nanti gue juga bakal terus-terusan undang Ipong untuk membahas masalah pertanian. Mungkin nanti kita bakal rutin lagi di kebunnya Pak Ipong. Ya, siap. Ya. Saya tunggu di sana, nanti kita ngebahas langsung cara prakteknya segala macam. Oke, ya mungkin itu saja sahabat ngopi. Salam mawar sahabat ngopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ntar dulu, ada yang lupa. Jangan lupa untuk terus dukung kita dengan cara komen, like, dan subscribe di channel Almawar Ngopi. Dan jangan lupa juga di deskripsi ada medsos kita, ada Instagram Almawar Ngopi. Jangan lupa di follow. Ada Facebook Almawar Ngopi juga. Jangan lupa di add pertemanan. Jangan lupa di bawahnya juga sudah ada medsos dari teman-teman sahabat ngopi semuanya. Di sana ada Instagramnya Heri CA, ada Ipong SGRT, ada juga Endang PSS. Nanti kita bakal ngebahas tentang Endang PSS juga. Kita pakai Endang PSS. Oke. Ya mungkin itu aja. Sekali lagi terima kasih. Salam mawar sahabat ngopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.